polemik tentang perkara yang semestinya tidak terlalu berbelit-belit. Ijazah ditunjukkan bukanlah suatu pembuktian dengan tunjuk-menunjuk gitu ya. Saya dari dulu bersikap terhadap perkara ini tegak lurus ya. Keabsahan nama baik itu di mana gitu? Oh, karena ijazahnya dituduh palsu padahal tidak palsu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Dijadikan gini, misalnya perkara ini dipotong, perkara ini nggak bisa dipotong. Kalau tidak terbukti itu palsu, maka nggak bisa dikatakan pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Pak, kita di podcast Susno2G Channel. Pak, sudah 1 tahun lebih nih Pak, polemik ijazah Jokowi belum berakhir, silang pendapat dengan berbagai narasi oleh pengamat, pengacara, kalangan masyarakat biasa yang mengaku peneliti ini terus berlanjut. Di antara masyarakat Indonesia nih Pak, yang sudah terpecah menjadi 2 kubu nih ya Pak. Mengapa bisa terjadi nih Pak? Ya, ini salah satu polemik tentang perkara yang semestinya tidak terlalu berbelit-belit ya. Karena penyidik Polri menangani perkara pemalsuan itu saya kira udah ratusan, mungkin sudah ribuan ya. Banyak sekali ya Pak. Tapi kenapa yang ini kok sulit gitu kan? Seakan-akan ada sesuatu kendala gitu. Seakan-akan perkaranya berat sekali gitu. Sebenarnya sama saja dengan perkara yang lain, tidak sulit ya. Perkara ada suatu ijazah oleh seseorang, ijazah ini digunakan gitu kan. Digunakan untuk nyalon wali kota, digunakan untuk nyalon gubernur, digunakan untuk nyalon presiden. Kemudian ijazah ini disanggah oleh beberapa orang, katanya palsu. Kan gitu kan? Nah, membuktikannya gampang. Kenapa? Ya pertama, buktikan dulu ijazah itu palsu apa tidak. Nah, sekarang setelah dibuktikan palsu apa tidak, ijazah tersebut seandainya palsu, kalau digunakan maka dia bertambah menjadi menggunakan ijazah palsu. Itu pasalnya kalau yang KUHP dulu kan kena 2 ayat ya. Oke lah, kita tidak berbicara ayat dan pasal, tapi siapapun yang menggunakan ijazah palsu itu kena. Yang membuat ijazah palsu kena. Timbul pertanyaannya, apakah barang ini palsu apa tidak? Nah, untuk membuktikan palsu apa tidak, ini sangat gampang ya. Sangat gampangnya apa? Ya didatangi aja instansi yang mengeluarkan, kemudian diperiksa. Apa yang harus diperiksa? Betul apa tidak yang bersangkutan kuliah di situ? Betul apa tidak ada transkrip nilai? Betul apa tidak ada skripsinya? Betul apa tidak dia mengikuti KKN? Betul apa tidak dia di wisuda? Segala macam lah diperiksa itu ya. Kalau semuanya betul, semuanya ada dan bisa dibuktikan, ya sudah ijazah itu asli. Tapi kalau ijazah itu ada persyaratan-persyaratannya, misalnya tidak terdaftar, tidak ngikuti kuliah, tidak membuat skripsi, tidak ada transkrip nilai, tidak KKN dan lain-lain, berarti ijazah itu aspal ya. Aspal itu ya mungkin ijazahnya asli tapi palsu. Mudah kan kalau begitu. Tetapi ada yang bilang, wah ini tunjukkan aja ijazah itu. Di ijazah ditunjukkan bukanlah suatu pembuktian dengan tunjuk-menunjuk gitu ya. Tapi adalah pembuktian itu dengan memeriksa bagaimana proses ijazah itu diterbitkan. Kemudian baru fisik ijazah itu diperiksa. Tidak sulit gitu. Nah, tetapi mengapa sampai terjadi begini? Karena terjadi saling laporkan. Yang ini lapor ke Mabes, yang ini lapor ke Polda. Di Mabes gitu, di Mabes Polri, di Bareskrim tidak ditemukan alat-alat bukti gitu kan. Yang di Polda juga nggak jalan-jalan.
Kenapa nggak jalan? Karena perkaranya dipotong gitu kan. Motongnya gimana? Dituduh apa namanya, mencemarkan nama baik. Nah kan, kemudian mencemarkan nama baik ini tentu ada pertanyaan gitu kan, nama baik apa yang dicemarkan? Nama baik yang dicemarkan itu dituduh apa namanya, ijazahnya palsu. Padahal kata yang punya tidak. Nah, inilah yang harus dibuktikan, tidak bisa dipotong. Wah, dia melanggar apa namanya, undang-undang apa ITE gitu kan. Wah, dia mencemarkan nama baik, tapi yang dimaksud dengan nama baik itu tidak dibuktikan gitu kan, ya nggak bisa, nanti pasti ditolak oleh jaksa. Ya kalau jaksa tidak nolak misalnya, oh perkaranya boleh dipotong-potong, ITE-nya saja atau pencemaran nama baiknya saja, ijazahnya tidak perlu dibuktikan, ini berarti jaksanya akan nanti pasti akan di apa lah, dihujat orang banyak gitu. Misalnya dari jaksa pun lolos gitu, penuntut umum. Tapi saya yakin tidak akan lulus dari jaksa. Misalnya taruhlah lulus gitu, hakim ya benteng terakhir, apakah hakim akan memvonis gitu pencemaran nama baik yang tidak tahu namanya itu baik buruknya itu di mana Iya, gitu. benar. Nah, berarti hakimnya udah setting juga kalau mau memutus itu. Nah, pasti baik di level penuntut umum maupun di level persidangan di pengadilan, jaksa dan hakim akan menanyakan asli apa tidak ijazah itu. Kalau ijazah itu asli, dikatakan palsu, ya kenalah siapa singkatannya RRT ya tersangka ini. Tapi kalau misalnya ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya, ya maka si terlapor ini selamat gitu kan, kan simpel sekali gitu, Iya, benar. simpel sekali. Tapi demikianlah, karena yang sangat simpel ini nggak tahu saya ada apa kok jadi tidak simpel gitu. Nah, mestinya kalau memang tidak terbukti pada level penyidikan itu dihentikan. Taruhlah misalnya sampai ke penuntutan, kalau nggak bisa dibuktikan juga atau bukti-buktinya kurang, dihentikan pada level penuntutan. Kalau masih lolos juga ya divonis bebas. Demikian sebaliknya. Kalau itu lengkap buktinya ya dihukum, dituntut, kemudian divonis gitu. Ya jadi saya tidak mau membuat kehebohan ini ya. Saya tidak memihak kepada RRT, tidak memihak juga kepada Jokowi. Saya dari dulu bersikap terhadap perkara ini tegak lurus ya. Dan tegak lurus, saya bilang mana yang salah, bagaimana cara membuktikannya sesuai dengan keahlian, sesuai dengan bukan pula sesuai dengan bidang saya ya. Bidang saya itu adalah penyidik gitu. Jadi saya tidak akan mihak pada siapapun juga. Ya memang resepnya ya begitu. Nah, inilah dan saya tidak akan menyoroti wah begini gini. Ya. Ya mungkin kalau di luar sana bilang Bapak ke arah sana ke sini padahal enggak ya, Enggak, Pak? saya tegak lurus ya. Saya katakan saya tidak memihak sini, nggak ada untungnya. Iya, benar. Kemudian apalagi saya dikatakan jangan sampai karena ini sudah berkembang kepada masalah pribadi ya. Saya lihat perdebatan di televisi atau perdebatan di mana ya. Sudah nuding-nuding bahwa kamu cari panggung. Enggak. Ngapain cari panggung? Wong Pak Jokowi nggak jabat lagi kok. Saya nggak mungkin akan dijadikan camat di kampung saya gitu. Dia nggak jabat. Dan saya juga sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah tua, saya tidak mencari apapun juga, dan saya sudah punya pekerjaan dari nenek moyang petani gitu. Nggak akan saya. Baik, Pak. Polemik ini kan benar-benar menghebohkan seluruh media nih, Pak, media konvensional ataupun media sosial ya, Pak. Sehingga perdebatan ini tuh terlihat tidak sehat dan juga tidak rasional. Mengapa hal ini tuh bisa terjadi terus-menerus, Pak? Ya karena tidak mau berpikir sehat atau ada kepentingan lain ya, ada kepentingan lain sehingga gimana ya, yang demikian mudah dijadikan gini, misalnya perkara ini dipotong, perkara ini nggak bisa dipotong. Sama dengan perkara di mana itu di Sleman kan, Sleman, Pak. ada orang ngejar jambret gitu, kemudian jambretnya kecelakaan, dipotong. Oh jambretnya sendiri
kecelakaannya sendiri dianggap kecelakaan lalu lintas, ini nggak boleh dipotong. Jadi kenapa nggak boleh dipotong? Ya harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu, benar apa tidak. Kalau tidak terbukti itu palsu, maka nggak bisa dikatakan pencemaran nama baik, baik nama baik delik jasa maupun delik Undang-Undang ITE, nggak bisa Iya. gitu kan. Nah kalau nggak bisa ya mestinya dihentikan. Tapi kalau bisa ya langsung lanjutkan aja proses biar selesai. Ya gitu ya. Iya. Dan penyidik, saya yakin penyidik itu netral. Jadi netral itu artinya apa? Jangan sampai penyidik berupaya untuk sedapat mungkin ini asli, sehingga penyidiklah yang mencari bukti-buktinya bahwa ini asli. Atau ini palsu, memihak pada pihak sini, sehingga penyidik mencari bahwa untuk pembuktian palsu. Tidak, penyidik harus netral. Iya. Semua alat bukti yang diajukan oleh pihak sini harus dinilai sama. Jadi nggak boleh dinilai sebelah, atau nggak boleh justru penyidiknya yang cari ke sana sampai ngumpulkan berapa 700 alat bukti. Itu nggak usah lah. Perkara ini tidak perlu sampai ratusan alat bukti ya, sedikit saja. Nah, karena hukum acara kita tidak menilai alat bukti itu dari banyaknya, tapi dari kualitas. Bukan berarti bahwa yang ini alat buktinya 300, 800, yang ini 100, so ini kalah, enggak. Bisa saja yang ini alat bukti hanya 2, yang ini 700 atau 800, tidak benar yang ini, karena kualitas daripada alat bukti itu, bukan kuantitas, bukan jumlah ya. Jangan terposok kita, wah ini udah sekian ratus alat bukti, enggak begitu ya. Iya. Hmm. Kan polemik ini kan terus berlanjut nih ya, Pak. Nah, kenapa nih, Pak, Polda Metro Jaya ini sampai sekarang tuh belum menuntaskan perkara ini? Ya saya yakin karena sudah diserahkan ya, mungkin berkali-kali diserahkan ya, tapi P19 atau ditolak oleh kejaksaan untuk melengkapi alat bukti ya, karena jaksa kan tidak mau menyidangkan perkara ini, bawanya ke pengadilan kalau alat buktinya tidak cukup gitu. Nah, apa alat buktinya? Saya yakin bahwa jaksa menghendaki bahwa kalau mau bawa perkara ini kepada pencemaran nama baik, baik itu pelanggaran pelanggaran KUHP-nya maupun pelanggaran Undang-Undang ITE, itu harus dibuktikan dulu. Keabsahan nama baik itu di mana gitu. Oh, karena ijazahnya dituduh palsu padahal tidak palsu. Nah, itu yang harus dibuktikan. So kalau dipotong nggak bisa, misalnya, "Oh kamu melanggar UTE gini gini." Ya pokok masalahnya apa? Nah itu yang diminta, saya yakin itu. Dan kalau itu tidak dibuktikan gitu, ijazah itu asli apa palsu, saya yakin jaksa tidak mau membawa perkara ini ke persidangan. Iya. Karena resikonya sangat berat bagi jaksa gitu. Demikian juga hakim, jangan sampai karena hakim ini biasanya pak turut gitu, gampang menurut. Tapi saya yakin bahwa hakim walaupun menuruti minta disidangkan karena itu memang tugasnya, ya disidangkan, tapi hakimnya juga akan objektif gitu. Kami juga sebagai masyarakat nih cukup penyayangkan sih, Pak, karena perdebatannya ini kan sudah melebar ke ranah pribadi nih, Pak. Bukan lagi fokus pada pokok perkara. Bagaimana nih, Pak, seharusnya para pengamat, ahli maupun pengacara menyikapi ini agar tidak memperkeruh suasana? Ya kita minta kepada stasiun televisi ya, kemudian kepada yang ikut memperdebatkan masalah ini supaya menggunakan akal sehat dan berpedoman pada hukum gitu kan. Jadi silakan berdebat tapi pada ranah hukum, jangan lagi misalnya berdebat sudah masuk ke ranah pribadi. Oh si A itu dulunya gitu, oh si A itu cari panggung, oh nggak boleh. Masalahnya bukan itu, masalahnya udahlah adu argumen saja. Oh argumen saya ini begini, dan tak perlu ngotot-ngototan sampai begini gitu, enggak. Jangan mempertontonkan kepada publik Indonesia yang sekarang mereka jauh lebih pintar gitu, masa lebih pintar rakyatnya daripada pakarnya. Janganlah otot-ototan, jangan keras-kerasan, jangan masuk kepada ranah pribadi dan jangan menuduh gitu. Janganlah judge kepada seseorang gitu, menuduh, "Wah kamu karena tim suksesnya ini, wah kamu mencari panggung karena gini, wah kalau saya tetap membela ini, wah saya berasal dari sini." Nggak boleh.
yang saya bela mestinya saya membela hukum gitu. Jadi nggak boleh, oh saya membela ini, enggak, janganlah hukum yang kita bela ya. Kita belajar untuk memberi contoh kepada publik gitu. Ya saya ini yang petani ini ngikuti ya, walaupun saya tinggal di kampung sebagai petani ngikuti perdebatan ini. Nggak bagus gitu melihat. Jadi jangan sampai, wah yang ngotot yang menang, tidak gitu ya. Jadi berdebatlah yang benar atau beradu argumenlah yang benar, supaya ini menjadi mencerdaskan rakyat. Jangan sampai ngomongnya, "Saya ingin mencerdaskan, memberi penjelasan pada rakyat," tapi cara memberikan penjelasannya dengan tidak benar gitu kan, dengan menganggap pendapat dia yang paling benar, pendapat orang lain salah gitu. Nah, ini bukan memberi penjelasan, memberi pendidikan hukum pada masyarakat, tapi membuat kekacauan pada masyarakat. Ya kalau memang memberikan pendidikan hukum pada masyarakat jangan memaksakan kehendak. Ya pendapat saya begini, pendapat Anda begitu ya silakan gitu kan. Jangan dia salah, dia cari panggung, dia gini. Nggak boleh gitu. Kita yang dewasa lah, makin lama kita makin dewasa, apalagi kita berdiskusi di bulan puasa gitu ya. Kalau memang niatnya untuk memberi pencerahan hukum pada rakyat, ya berilah yang baik gitu ya. Jangan ngotot-ngototan, jangan menyerang pribadi, dan jangan menganggap pendapatnya yang benar, pendapat orang lain salah. Itu namanya apa ya? Otoriter gitu ya. Oke. Tapi nih Pak, masing-masing pihak terlapor ataupun yang melaporkan nih Pak, sama-sama mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, dan juga serta barang bukti lainnya, bahkan sampai ratusan nih Pak. Menurut Bapak, mana nih yang benar di antara sekian banyak alat bukti masing-masing pihak? Jadi prinsipnya bagi penyidik kita harapkan termasuk juga penuntut, termasuk juga hakim ya. Pertama jangan berpedoman kepada banyak-banyakan alat bukti. Nilailah bobot atau kualitas daripada alat bukti itu. Belum tentu yang banyak itu benar, belum tentu yang sedikit salah. Satu. Yang kedua, jangan sampai menghakimi misalnya hasil daripada penyelidikan atau hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Karena saya sering melihat perdebatan, wah yang ini metodenya salah, ini salah. Kita tidak berwenang mengadili ya metode orang lain, tidak tidak dibenarkan kita menghakimi hasil penelitian orang lain. Ya, jangan, itu ada standarnya, standar ilmiahnya ada. Saya lihat yang ada di televisi atau ada di media sosial sudah menghakimi hasil penelitian orang lain. Yang itu salah, tidak pakai metode ini, tidak pakai metode ini. Memang apa kapasitas kita untuk menilai metode penelitian orang lain? Itu ada ya, kita kalau di perguruan tinggi diajari itu, metode penelitian itu demikian, demikian gitu kan, caranya demikian, membandingkan demikian. Nah itu ada ahli penelitian, ahli metodenya gitu. Jadi jangan kita yang tidak pada bidangnya mengadili metode penelitian orang lain, yang ini salah, yang ini benar, enggak boleh gitu ya.